pohon itu nanti itu memainkan ayat dalam politik haram. Tapi itulah hawa nafs. Hikmah itu mengatakan bahwa pendamlah di bumi Khumul. Khumul ini pendalaman. Khumul ini menyiapkan potensi. Karena untuk tinggi prestasinya, potensinya mesti kuat. Ini hikmah kita pahami secara ilmiah. Memang hikmah ini ditulis untuk perjalanan ruhani, tetapi yang namanya hikmah ini macam kaidah. Jadi boleh dipahami secara ilmiah. Kita sudah dengar mungkin Sidi Nasir bincangkan tentang hikmah ini secara ruhiyah. Tapi coba kita pahami hikmah ini secara ilmiah. Yang dimaksud simpan dirimu di bumi persembunyian. Maknanya orang sebelum tampil ke hadapan orang kena disiapkan potensinya dengan baik. Karena pohon kalau akarnya tidak mendalam, tidak mungkin batangnya tumbuh tinggi, daunnya banyak dan buahnya banyak dan dinikmati oleh banyak orang. Pohon yang rindang, yang daunnya banyak, yang buahnya banyak dan dinikmati oleh banyak orang adalah pohon yang batangnya tumbuh besar. Dan batang yang tumbuh besar itu adalah yang akarnya memang mendalam ke bawah. Maka idfin wujudaka fi ardil umur, seolah-olah dalami dulu potensi, baru kemudian tampil ke muka. Karena tuan-tuan dan puan-puan, orang sekarang di zaman ini banyak yang berani tampil ke muka, ke depan. Kamu tahadits resmi anil Islam, berbicara tentang Islam macam ulama, tapi sebetulnya tidak punya potensi yang cukup. Dia cuma punya modal keberanian untuk populer. Memang tujuannya adalah populer. Sedangkan khumul, ya, yang dimaksud oleh penulisnya Sidi Ibnu Athaillah Sakandari, khumul lawan kata daripada hubbuz zuhur wa syuhur, suka popularitas. Sidi Ibnu Ajibah mensyarahkan khumul maknanya adalah adamuz zuhur, lawan daripada hubbuz zuhur, tidak ingin dikenal orang. Itu khumul. Karena lawannya khumul adalah suka dikenal orang, ingin populer, ingin populer. Sedangkan menuntut sesuatu dalam hidup ini harus melalui tadriji, tadriji, berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Tidak sekali terus. Tak ada sesuatu yang terus jadi, terus siap. Nah, tadarruj. Tapi sekarang orang ingin instan, ingin kaya cepat, ingin jadi wali cepat, ingin pandai cepat, semua serba cepat, semacam makan Indomie. Indomie kan makan saji terus, instan. Orang sekarang macam itu. Nah, orang dulu belajar 30 tahun, baru itu pun malu mau berfatwa. Sekarang belajar seminggu 2 minggu, baca fatwa daripada Saudi langsung kafirkan ulama, bid'ahkan ini, bid'ah. Jadi ulama boleh ditempuh dalam 2 minggu sekarang, langsung jadi mufti. Nah ini umpama sesuai dengan produk zaman sekarang kan. Tengok banyak buah-buah yang memang dibuat matang seketika, apa itu? Dulu orang panen setahun sekali. Sekarang boleh setahun 4 kali, karena ada dibubuh racun. Maka yang cepat, yang instan itu racun. Orang dulu belajar 40 tahun itu pun dengan ujian yang luar biasa, baru dia jadi ulama. Sekarang mau cepat jadi ulama. Nah, maka pusat tuition ini tidak
sesuai dengan pendahuluan yang dikatakan banyak orang menguasai ilmu pengetahuan, tapi ternyata ilmu memang tidak dapat memberikan apa-apa. Saya tengok di Indonesia dulu, ini di Indonesia ya, karena saya cakap di Malaysia jadi di Indonesia. Dulu menteri-menteri tak ada doktor, tak ada. Adanya, kalau di Indonesia kan ada sarjana itu disebut DRS. Saya pun tak tahu mana singkatannya apa. Saya juga punya DRS, tapi saya tak tahu singkatan apa itu. Sarjana penuh. Macam bukan bakalorius. Kalau di Indonesia bakalorius sarjana muda, lepas bakalorius baru DRS, itu master. Saya sebelum pergi Kairo saya sudah ambil bakalorius dan ambil DRS baru pergi Kairo. Ya. Dulu hanya itu saja, DRS, BI. Sekarang semua menteri doktor, tapi korupsi makin banyak. Nah, berarti ilmu tidak memberikan apa-apa. Itu ditulis juga dalam kaidah Sidi Ahmad Zarruq dalam kaidah tasawuf, bahwa ilmu memang tidak menciptakan takwa. Yang menciptakan takwa adalah amal yang berdasarkan ilmu yang dilakukan dengan ikhlas. Syariat menyebutnya pahala, hakikat menyebutnya itu adalah satu kekuatan potensi yang dikembalikan oleh Allah dari ibadah yang diterima ke dalam hati yang bersih. Kalau sudah hati yang bersih, maka selepas itu dia akan beramal di atas hati yang bersih itu. Itu baru disebut aulia. Artinya orang-orang yang salihin, yang siddiqin, sebagai kasih Allah. Apa sebab? Sekarang itu kena globalisasi, serba instan, serba cepat, semuanya karena berada di atmosfer pahaman kapitalisme. Ini sebabnya. Itu sebabnya kenapa orang sekarang tak suka dengan tasawuf, karena tasawuf akan merusak sistem kapitalisme. Ya, orang kalau dibuat tasawuf zuhud semua, tidak laku barangan kapitalisme itu. Dan metode-metode mereka tidak laku. Maka pusat tulisan Baitul Hikmah ini namanya saja sudah Baitul Hikmah. Tersimpan di dalamnya satu hikmah. Saya senang sekali melihat slogannya, menjana prestasi, berteraskan potensi. Ini betul-betul menjawab kondisi yang sedang berlaku, bahwa semua orang tampil ke depan bukan karena potensi. Coba orang mengaji, ambil BE, ambil master, ambil PhD, untuk apa? Untuk populer. Tapi ilmu tak ada. Lagi amal, hubungan kepada Allah lebih lemah daripada sarang ankabut. Dulu orang-orang belajar kepada sahabat, bukan mengambil ilmu saja, tapi juga mendapat sinergi ruhani, akhlak, amal. Maka lahir generasi yang berilmu dan beramal. Kemudian selepas itu banyak orang-orang yang ilmu saja, karena negara Islam maju, jaya, harta banyak, mewah, kaya. Mula orang-orang yang berilmu ingin dekat dengan kerajaan. Kalau tak dikatakan ulama tak dapat kerajaan. Sekarang kalau tak dikatakan PhD tak dapat menjadi pensyarah, meski ilmunya tidak, potensinya tidak cukup. Maka orang cepat belajar, ya, ambil, kalau dulu kan ambil ijazah, ambil sanad, ambil ijazah, ambil sanad, tapi paham pun tak. Ya, itu yang terberlaku pada dahulu, baru disebut dia ulama. Rupanya dia duduk di samping raja-raja, khalifah-khalifah, dapat duit banyak, populer dia. Maka setelah itu lahirlah ulama-ulama yang tidak ada akhlak. Maka generasi ini belajar kepada ini. Maka terpisah antara akhlak dan ilmu, amal dan ilmu katakan. Kemudian pelajaran Islam juga dibuat oleh Barat dalam bentuk akademis. Sehingga di Indonesia dulu ada istilah, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Mungkin di sini tak ada istilah itu. Masalah ada. Itu muncul apa? Muncul agama, pelajaran agama, pengajian agama dalam bentuk akademis. Ulama-ulama di sana, tuan guru di sana, suyuh di sana, tengok,
Memang si fulan tahu ilmu, tapi mana akhlak dan amalnya? Nah, macam mana muridnya nanti? Nah, itu yang berlaku. Sebab potensi tak ada. Potensi, baik itu potensi ilmiah atau potensi ruhiyah. Orang di Al-Azhar pun sama. Saya di kampung saya ada satu ma'had, Nur Al-Kasyaf. Sudah Nur Al-Kasyaf. Yang lulus dari situ wali. Saya lulusan situ. Lulusan ma'had Nur Al-Kasyaf. Ma'had mudir dia seorang ulama. Kalau dia ada orang yang mendaftar sebagai pensara di situ, sebagai guru, dia tak kisah dia lulusan Madinah kah, lulusan Al-Azhar kah, tetapi dia bagi kitab, kamu kena baca. Paham tak sorab, nahwu, balaghah, adab, usul fikih, paham tak? Kalau tak paham, tidak menjadi guru. Banyak lulusan Al-Azhar tak dapat baca kitab, nahwu tak tahu, balaghah tak tahu. Orang yang belajar di nahwu, di lughah tak tahu usul fikih. Orang yang belajar usul fikih tak tahu balaghah. Karena sistem akademis. Tetapi tidak sedikit dari Al-Azhar punya kunci dia. Karena Al-Azhar hanya bagi kunci. Kalau dia tidak mendalami, tidak. Kita bercerita bahwa kalau Al-Azhar kalau Al-Azhar kita bandingkan dengan universitas yang ada di Nusantara ini, memang Al-Azhar masih sangat berpotensi. Tapi Al-Azhar dibanding dengan Al-Azhar dulu, maksud saya, itu tidak seberapa tinggi. Nah, maka pentingnya belajar lama-lama. Pentingnya lama-lama di sini bukan hanya waktu barangkali, tetapi pendalaman, ta'ammuk, tafaqquh, ya, secara ilmiah, intelektual, dan secara spiritual, ilmiah dan ruhiyah. Karena Baitul Hikmah ini, ya, dari prinsip-prinsipnya, Masya Allah, memang nampaknya di depannya adalah pusat tuition, tetapi juga di dalamnya ada bimbingan-bimbingan spiritual, ruhiyah, rohani. Dan insya Allah Sidi Nasir juga akan ada jadwal di tuition ini, di samping juga Sidi Raja Mukhlis dan para ahbab, dan mungkin dibantu dengan orang-orang yang memang potensi yang untuk mengisi pengajian, bimbingan di Baitul Hikmah ini. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat ahbab, memang Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Memang seseorang yang tengah dikehendaki oleh Allah ingin agar menjadi orang yang baik, pertamanya dia dibuat suka belajar agama. Suka belajar agama. Karena dia mula ingin mengamalkan. Ketika ingin mengamalkan, dia mula ingin kembali ke Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia tahu bahwa itu harus beramal. Maka ketika beramal, maka pertama kalinya yang dia lakukan adalah mencari tempat mengaji. Mencari tempat mengaji, ya. Motif fashion ini adalah melihat anak-anak remaja, ya, banyak hanya mengejar prestasi tapi tidak punya potensi, baik secara ilmiah atau secara ruhiyah. Maka pusat fashion ini ingin membantu, ya, remaja-remaja, ingin membantu belia-belia, budak-budak, dengan bimbingan subjek-subjeknya, tapi di samping itu akan diisi sisi moralnya atau lingkungannya. Karena seperti mana yang kita ketahui bahwasanya orang jika ingin beramal, dia perlu dua, perlu iradah, perlu qudrah, perlu keinginan, perlu kemampuan, baru dia dapat beramal. Iradah ini dari ilmu, kemampuan ini dari lingkungan. Dia banyak baca buku, dapat mengaji, dia punya ilmu, dan akan muncul beberapa kemauan-kemauan. Tetapi untuk beramal bermodalkan kemauan tidak cukup.
Karena amal di samping kemauan perlu kemampuan. Kemampuan tidak datang dari ilmu. Kemampuan datang dari bergaul kepada orang soleh. Kemampuan datang dari berada di lingkungan yang soleh. Maka pusat tuition ini bukan hanya memberikan irodah, tapi memberikan kudroh. Artinya bukan hanya mengesankan irodah, artinya bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan bimbingan, kudwah, agar lahir kudroh, kemampuan. Sehingga amal yang diciptakan oleh irodah dan kudroh, kemauan dan kemampuan, maka menjadi amal yang mutawasil, amal yang berketerusan. Ini yang berada dalam firman dari Rasulullah SAW. Man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Seseorang yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapat bimbingan ilmu dari Allah. Yang terakhir, saya mengutip perkataan Imam Al-Ghazali. Orang itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Fattabi'u. Ada seseorang yang alim tahu dan dia tahu kalau dia tahu, maka ikuti dia. Belajar dari dia. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Fantabihu. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dia tahu. Dia punya ilmu tapi dia tahu. Maka ingetin dia. Suruh bagi pengajian di tuition ini kalau yang ada ilmu. Tapi dia tak tahu kalau dia ada ilmu, aja bawa sini. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa'allimu. Ada orang yang tahu, yang tidak tahu, tidak punya ilmu, dan dia tahu kalau dia tidak punya ilmu. Ini ajarkan dia mudah. Tapi yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fabta'idu au ba'idu. Ada seseorang yang tidak tahu, tidak alim, dan dia tidak tahu kalau dia memang tidak tahu. Tinggalkan dan jauhi orang seperti itu, tidak ada gunanya. Kalau dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, berarti dia mau belajar. Nah, maka pusat tuition ini akan menghimpun yang 3, yang 4 dibuang. Yang memang alim, ya, terus kita akan ikuti. Sidi Nasir pun akan berada di sini. Kalau ada nanti ahbab yang punya ilmu tapi dia macam tak mau bagi mengajar, ingatkan. Nah, dia perlu mengajar. Dan juga kita mengajak orang-orang yang memang tidak tahu tetapi dia ingin belajar, maka pusat tuition inilah yang sesuai dengan hikmahnya, al-khumul, ya, at-tafaqquh, ya, tafaqquh dulu, ta'ammuk dulu sebelum dia membangun prestasi. Tuan-tuan dan puan-puan, selebihnya ada brosur di pusat tuition ini, mungkin nanti akan mendapat informasi. Maka yang ada di sini kita berharap untuk menyampaikan kepada yang lain, karena kehadiran pusat tuition ini memang unik, ya. Macam di Jakarta pun, di Indonesia mungkin tak ada macam ini bimbingan, tapi ada zikir, ada qasidah. Pusat tuition ada zikir, ada qasidah, ada sholat jamaah, ada bahkan di mana-mana pusat tuition sudah maghrib dia mengaji terus, ya. Masuk waktu maghrib terus mengaji, tak sholat, tak. Yang ada. Kalau yang agama bukan pusat tuition, dia majelis taklim namanya. Tapi ini pun pusat tuition, majelis taklim, majelis irsyad, ya. Dan memang namanya sangat cocok, memang diilhami. Ini Siti Mukhlis yang buat, memang ini pun menulis ininya penuh dengan ilham. Ini mudirnya pun zen. Insya Allah ini zen. Ini betul-betul baitul hikmah. Mudah-mudahan kita berdoa di sini dan kita minta Sidi Nasir untuk membacakan doa nanti. Semoga pusat tuition ini berkah, melahirkan banyak kebaikan, betul-betul sesuai dengan mission yang akan dicadangkan oleh pusat tuition baitul hikmah ini. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dengan nama Allah, ya, kita membuka pusat tuition ini, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa
berada dalam naungan rahmat dan juga naungan inayah wa riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan pusat passion ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh. Acara selanjutnya kita ingin mohon jika sudi Syekh Nasir untuk membacakan doa selamat dan doa untuk majlis. Silakan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغ الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائجنا والآخر إلا قضيتها يا رب العالمين. يا الله يا Tuhan kami, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, berilah kami kekuatan ya Allah dan usaha yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, berilah kami kekuatan ya Allah, dan terimalah niat dan keazaman dan keikhlasan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat para guru-guru kami ya Allah, dengan berkat para masyayikh ya Allah, bantulah dengan sedikit keazaman, dengan sedikit kekuatan daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amalan kami ini ya Allah sebagai bekalan akhirat ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah amalan kami yang sedikit ini ya Allah menjadi bekalan kami pada akhirat nanti ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keikhlasan dalam amalan ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah kami kekuatan, berilah kami pembukaan ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi pihak pengurusan sini, kami mengucapkan terima kasih kepada Syekh Ibrahim, Syekh Nasir, jadi acara selanjutnya kita ada sedikit perkudapan insyaAllah. Jadi kami menjemput